Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini kita lagi lembur. Ini garap-garap yang ringan ya. Motor Shogun. Ini tadi pengapiannya hilang. Sudah saya cek tadi, udah ada pengapiannya. Sudah saya ganti statornya, stator baru. Regulator juga baru, udah ada pengapiannya, motor ndak mau bunyi bret. Setelah nanti saya orang motor harmoni berarti apa tembak konangan yang klepnya bocor nang karbu nyemprul terus. Pokoknya intinya kalau klep bocor biasanya ya kalau motor diselah itu nggak mau bunyi, dan di karbu itu nyemprulnya banyak banget, seharusnya nyedot malah dorong. Itu biasanya klepnya bocor. Nah ini tadi seperti itu bro. Selangnya ini resipan ya? Hah? Beneran enak toh? Oh wis yang baru kan wis Enak menurun. Jadi dasar ini semacam. ini saya skru manual ya, nggak pakai bor. Saya suka yang manual bro, soalnya hasilnya itu ya ibarat kata ya kalau manual dia nyokotnya kan sedikit-sedikit, nah meratanya itu lebih bagus, beda sekali dengan bor ya yang menggunakan putaran yang keras. Jadi kalau begitu dia nyokot itu langsung banyak seperti itu kan, ibarat seperti itu. Makanya ini telaten sedikit-sedikit hasil lebih bagus ya. Ini motor lagi garapannya lebih banyak bread, tapi nggak cover video, orang cover video lah jan. Harapannya banyak ki bendong tak lembur mediora rampung bret, soalnya garap dewek. Ini tadi udah ambil, tadi datang lagi nih bit karbu kehabisan oli, gancet, pistonnya jebol. Ini pistonnya bret, nah ini pistonnya jebol, ini ringnya itu macet, gancet ringnya, olinya habis, dan dipennya jadi tadi juga gancet. Ini melepasnya itu sulit banget, minta ampun. Nanti kalau dipukulkan kencang nanti stangnya takut bengkok ya. Jadi itu lama banget pokoknya, memprihatinkan. Ini motor Shogun ini bro. Untuk klep seperti biasa ya. Kalau klepnya masih bagus seperti ini bro, ini tak kasih obat skur. Ini kan kasar. Tapi kalau klepnya masih bagus, payungnya masih lurus, itu diskur dipuntir-puntir beberapa menit dia langsung halus. Nanti lama-lama halus. Tuh. Langsung halus kan suaranya. Tadi kan grok-grok banget. Ini berarti klepnya masih bagus, bro. Jangan lupa dikasih oli ya supaya lebih licin untuk ketara alusnya. Shogun ada di sini, ada Shogun Smash, Mioje-nya 2, Jeep-nya 1, motor 5, bengkelnya cilik. Mas Sidik yang sudah pernah kesini lihat bengkel saya itu, hehe, ngenes bro, nah udan ya keturuan ya kan. Pokoknya kalau udah hujan jam 12 siang itu udah hujan ya, mau bengkel lagi tuh udah males bro, soalnya bengkelnya kemelocor udan kabeh. Nah ini udah halus bret. Pokoknya dondan ini prihatin banget bret, yang bret yakin. Tapi ya primeman nih, apa adanya. Konaah nerima ing pandum bret. Oke. Jadi orang kan nerima ing pandum. Nek melanggar ing pandum ya pada bewong pengen jembut kan seperti itu. Kelinting bret. Oke. Nah lintingan. Nah ngelinting ini. Bakonnya lumayan bret. Kopi ya, anak gelem rentang enak kopi. Ini sambil diangkat ya. Ini sudah mulai halus, Bret. Ini saya ditemanin ponakan nih, pendatang dari Kalimantan habis merantau. Tuh. Ya. Ini Mioje, wah sorry, Bret. Ini Mioje-nya mati. Mati mendadak ini. Mati mendadak. Saya cek stator ecunya panas loh. Ecu juga bisa panas. Ini sebenarnya apa,
Wongnya habis ganti regulator depan itu, regulatornya ndak original sehingga stormnya over, lalu ecunya kalah. Ini kesalahan, ya bukan kesalahan ya, mungkin beli originalnya ndak ada, jadi seadanya malah ecunya kena. Ini lagi tak pesenin, nanti kita bahas kalau ada waktu kita bahas. Terus yang smash itu smash parah ya, itu smash datang ke sini posisinya mati posisinya. Setelah saya cek, saya selah, suaranya keluduk-keluduk bread. Motor diselah keluduk-keluduk, kayaknya langsung tak bongkar. Jebule AC kena, stangnya kena, tapi piston baru mulai baret. Akibat apa? Itunya kerjanya tidak balance, bundulnya itu tidak balance. Jadi otomatis nekennya kanan kiri itu terlalu terlalu gores ya. Jadi pistonnya agak baret, tapi kita pakai lagi karena baru turun, nanti kita kompen insyaallah bersih insyaallah jadi. Terus itu miojennya ganset kehabisan oli ya. Kalau ganset kehabisan oli ya ancamannya piston ya. Kalau terlalu lama kehabisan oli biasanya stangnya kena, kerasnya kena. Yaitu udah kita lepas, besok kita belanjakan. Stang masih aman untuk miojennya, yang itu stangnya masih aman, cuma kerasnya udah ada sedikit spasi, jadi kita bongkar, kita ganti kerasnya sama kolter. Stangnya masih bagus. Yang shogun itu yang ini berat lagi diskor. Nah ini itu tadi shogunnya pengapiannya hilang. Setelah saya cek pengapiannya, ternyata spool kan keluaran dua, yang satu buat pengisian aki, yang satu buat lampu ya. Ini yang masih ada buat pengisian aki. Berarti ini kan tak kira putus di tengah jalan, ternyata sudah dibuka. Spoolnya statore kobong separuh bread. Kobong separuh, ngerti kobong separuh. Jiwanan kun yang jok an. Nah, kanan spool. Nah, udah spool sing gilingan lilitan. Nah, ini statornya bread. Nah, ini yang sebelah sini, ini masih bagus. Yang 1, 2, 3. Ini 3, 4 masih bagus buat pengisian, tapi yang lampu ini udah gosong ini. Nah, udah gosong, ini dipertahanin ya bisa, dipertahanin. Kalau mau dililit lagi ya enggak masalah, kalau teman-teman mau ngelilit nggak masalah. Yang penting gulungannya itu pas ya, sama putarannya itu pas kalau ngelilit. Ini mau pertahanin, tapi saya takut bread. Ini kan yang 3 ini udah gosong. Nanti kalau dipertahanin nanti malah merembet sini, motor mogok lagi kan. Jadi harus kerja 2 kali, makanya ini saya ganti. Ini udah belikan baru, udah dipasang. Tak belikan punyanya smash, lalu ini bekasnya tak ambil pulsernya. Spoolnya menggunakan smash. Lagian kan sama ya, cuma beda pulser tok. Jadi pulsernya nganggo sing mien. Soalnya shogun kan pulsernya cuma 1 lah, sedangkan kalau smash kan pulsernya 2. Makanya ini tak ambil pulsernya. Pulsernya kan jarang mati ya pulsernya. Itu pengapiannya udah ada, tapi tidak mau bunyi. Karbu udah kita setting, udah nyedot, udah biasa, tapi tidak mau bunyi juga. Ternyata setelah dibuka itu malahan klepnya bocor. Jadi ya orang bisa urip motor ya. Nang karbu nyemprol terus, dongeng mudun malahan nyemprol terus. Kompresi itu hilang. Ya, makanya ini lagi kita syukur. Terus yang bitnya ini, nah ini bit yang tadinya ganset, ini kehabisan oli, sama miojennya itu juga kehabisan oli bread. Ini ragangannya tak taruh di gudang, lagian ini bengkel saya sempit, jadi tak taruh di gudang. Oke, ini CVT ini servis semua, ini tak bongkar semua. Nanti kita akan melakukan pembersihan, kita cuci, kita livet lagi. Ini kamas gandanya habis. Untuk pistonnya tadi gancet, cuma ini stang masih bagus. Cuma nanti stang kita betulin ya, stang ya, karena tadinya rodo gancet di bagian pen, jadi kita bersihkan untuk stangnya ya. Ini maksudnya masih sing nemplok nang stang ya, masih dibersihkan. Ini stangnya masih bagus, taruh pen juga masih sepan, tapi agak dikit seret. Jadi nanti kita amplas apa di komponnya ada masalah ya. Intinya ringan tapi pas ya, ringan tapi pas. Sekali lagi, kalau di kompon hasilnya lobok ya ganti stangnya, soalnya moni ya kan, seperti itu. Nanti kita kita kompon dulu seperti apa. Kalau hasilnya kocak banget ya terpaksa kita ganti stangnya. Oke, ini belum tak belah soalnya ya. Kamas ganda ini habis,
sama depannya roller ini masih 6. Kadang biasanya roller menggunakan 3, di ini masih 6 ya. Untuk Myogen nantikan pembahasannya untuk Etude Ball ya. Ini Etude Ball. Ini lembur bread. Jam berapa ya? Jam berapa? Jam berapa? Jam 11 bread. Tapi pon. Hah? Tapi bohong. Lanjut nyekor lagi bread. Garapannya ki akeh, garap dewek. Ya ora karo sisip lembur ya, sing ringan-ringan ora dilembur ora bisa rampung cepet bread. Ini udah halus ya. Ngelinting bread. Ini cuma video apa ya? Video nyekur ini. Tutorial nyekur sebenarnya udah saya apa namanya? Pakai bosok. Udah saya pernah tutorialin ya. Yang penting kalau klepnya masih bagus itu kan beda banget ya. Pertama dia kasar, kalau klepnya masih halus itu dicukur beberapa menit dia langsung halus. Tapi kalau klepnya udah payungnya udah bengkok, dicukur mau beberapa jam pun masih tetap suaranya kasar, kan seperti itu. Geni bread guys. Kita mau geni kayak entek banin seliter wis. Nimbang luru kayu, luru rampen nesek-sek iki nang bengkel. Rata bangka. Mau gede temen iki anggak ki lho. Nyembunyi jonggot. Wong Banjar negara ke sing akeh ngelinting bread, apalagi bagian pedesaannya. Udude ku apa? Mbakone santanayan. Sing dudut ping 3 wonge klenger. Biasane. Kuwi apa? Ngresik-resik. Ngono apa? Ini geleman deh, jadi nonton nih kak. Nah ini udah halus bread tuh, ya. Udah halus ini. Kita kasih oli lagi. Biar licin ya, biar cepet halusnya gitu kalau dikasih oli. Dulu saya nyukur menggunakan apa bread? Menggunakan abu bread dulu bread. Ngenes. Pakai abu itu ya bekas wong adang ya kan nang rampen ya kan dadine awu. Nah kayak nyukur paling apik berat tapi lama banget. Nah, pakainya abu dulu. Ini sekarang kan udah ada perkembangan menggunakan obat skur. Lagune ganti sing memper jali. Nang kene HP-ne li. HP kok dadohna boy jan. Kalau habis skor biasanya ya nggak biasanya sih wajib ganti sel klepnya ya. Wajib ganti sel klepnya. Lalu nanti besok kita akan belanjakan buat Myogen, Beat sama smashnya itu kita besok akan belanjakan. Untuk bikin powerful di sini di kompon sampai melingnya itu powerful, hasilnya mantap. Janyok bujang ya. Iki cah enom breadnya kan orang bojo bread. Paling nganti wong iki yang ngene iki. Ngenes. Bujangnya ya henes turu ya. Sat karo ceweke. Iki bujang malahan dolanan oli. Bujang gerang. Kira bread, penting pinter tuku udut ora njaluk duit wong tua. Kan ya ngono bread. Ya kuwe. Latihan mandiri. Bukan mandi diri sendiri ya, mandiri. Mandiri itu temua. Bahwasanya temua itu mencari sendiri ya buat kebutuhan diri sendiri tapi berasal dari diri sendiri, kembali ke diri sendiri. Mudeng ya? Mandiri itu semua kembali ke diri sendiri. Kerja diri sendiri, ya. Makan diri sendiri, beli rokok uang diri sendiri, itu namanya mandiri. Pokoknya kalau mandiri itu kembali ke diri sendiri semua. Beda lagi sama manual. Kalau manual nggak ada kata modern bread. Ya. Jadi teman-teman kalau garapnya manual tapi nyekurnya menggunakan bor itu tidak manual bread, karena udah ada alat elektronik. Ini manual semua bread. Dari untuk memutarnya tangan
ya. Ini dikasih dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bekerja. Ada orang bilang tangan kanan terlalu eman dengan tangan kiri. Ya bener, Bro. Soalnya tangan kanan tangan kanan itu lebih ngotot ya. Lebih tangan kanan itu lebih bekerjanya itu full ya. Dari nampek, dari merekul itu yang neken kan tangan kanan. Tangan kiri hanya mengikuti saja, makanya dibilang dengan tangan kanan paling eman dengan tangan kiri. Tapi saya enggak, bro, ini bekerja semua. Ini ini malah adil ya. Ini adil, bertepuk sebelah tangan, tapi ini melintir selang di tengah-tengah tangan kan seperti itu. Ya bok, melintir melintir selang di tengah-tengah tangan. Ini udah halus, Brad, udah jadi, ini dah kalusan. Bensinnya kayak ang. Bensin, kita akan lihat nih hasilnya seperti apa. Wis rata apa urung ya? Ini dicuci, Brad. Setelah diskor itu dicuci. Dicuci. Mendisi, tonorek oh. Menjalani tangan ireng kabeh sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku. Ini lagu salah, Brad ya. Lagi ini lagu salah ini, yang gawe ngawur. Ini ora. Ngapain dilap, percuma dilap lah. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Berarti kan dia hanya fokus dalam satu orang. Ya apik fokus dalam satu orang, yaitu mementingkan satu orang dalam seumur hidup, dia bagus betul. Nah, iki lagu ngenes, mung iso nyawang. Isone nyawang pacaran. Ya lagu salah. Lagu salah, Brad. Tresna iki ora kudu duweni. Maksude tresna iki ora kudu duweni. Tapi betul ya, tresna itu ora kudu duweni, bahwasanya itu banyak yang mengatakan cinta apa adanya. Ya betul ini, betul. Kata-kata sedikit tapi menyentuh ini. Oke. Ini hasilnya, Brad, setelah diskor. Bagus banget ya, rata. Tuh. Oke, bersih. Tuh. Udah rata. Terus klepnya juga udah rata. Ini mau tak pasang tapi udah malam ya. Paling besok lah. Nanti kan besokan berangkat ngolternya itu kan jam 10. Jam ya setengah 10 lah, jam 9 berangkat. Sekarang ngepitnya itu alon-alon. Ngepitnya alon-alon, jadi alon-alon asal kelakon. Ditutur wong Jawa kan ya, alon-alon asal kelakon. Rasa gogok ya. Nikmati perjalanan. Semua itu butuh kenikmatan. Aja salah tafsir tapi ya, semua itu butuh kenikmatan. Sama teman-teman kalau lagi, ini bukan ceramah ya, kalau lagi dandan waya ibadah bagi umat Islam ya, misalnya lagi dandan krungu adzan ya leren, lagi adzan ya rumah ngurmati adzan ya. Nek diserembang baik kan ora berkah. Dan
semua dikawiti dengan kata bismillah. Entah itu mau kalau bepergian ya bismillah tawakkaltullah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau nyambut gawe ya bismillahirrahmanirrahim. Kan seperti itu. Oke. Tak ambil lap dulu, Brad. Ish. Oke, kita lihat huyo. Aku anime lemur. Oke, ini untuk klepnya fokus. Oke, semua merata. Tergesek semua ya, tergesek semua mudong atau tergesek. Maksudnya resik kabeh. Ya iki kotor sedikit ya. Tapi udah rapet nih. Tuh. Terus yang innya klepnya madan anu ya berat, madan haus ini. Bagian tepinya ini di sini udah mulai runcing, landep ya. Tuh. Tapi nggak disuruh ganti ini berat, soalnya klep ini klep belum lama tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini klep belum lama katanya orangnya. Nanti kalau diganti darane ngakalin. Manut bae karo sing duwe, oke? Kan ya ngono. Intine manut. Kapan wong manut kuwi mulia. Orang manut karo wong, orang manut karo sing aweh urip, kowe bakal uripe mulia, ya. Oke. Baiklah ya. Kalau habis seperti itu untuk klepe gigal. Untuk malam hari ini nemenin saya lembur. Ini sampai jam berapa? HP-nya akeh banget, Bret. Jam pira kowe? Lah kok jam 1 ponjol 7, kok ngomongnya jam 11 walah kampret. Aku kan ngomong tapi kok Pancen wong tukang ngapusi kowe kayak rupane kowe rambutnya pirang, kowe. Turahan kang Kalimantan. Ben kang ini madan putih, Bret. Nyen. Saiki apa tambah ireng. Jan. Pergi jal. Wih. Ini tukang ya iki. Pancen pateren. Ini obat skor 2 ya, yang satu kasar, yang satu halus. Nanti kalau pertama menggunakan yang kasar, kalau udah lama-lama menggunakan yang halus. Ini taruh ngemper gua iki. Neseki. Ngelinting. Nyelintingannya rong teng nih. Ini rong teng, reke loro. Gunting kunci di motor anune. Nanti dong lagunya lah. Offline apa online? online, Pak. Ki apa sih? Kembang apa sih? Oke. Musikan Brad, judulnya mbuh apa? Iku spol pa? Lah kalau temen loh, percuma HP ambai soal. Wes pol. Nana suaranya Brad. Sumsang nih HP kecandel. Ya mudah lah. Sumsang HP kecandel. Nah ini kita musikan dulu. Musikan sama lending, karo udut Brad. Udut len. Karo geni, masalah karo udut. Halah, jan. Lintingannya mudi ya. Palingan sama. Ya gejak aja. Oli tok sa. Anu jan. Mari jembok bae kowe kahawane kajan. Oh, besar kowe. Alune jembaran sal kowe. Rampung bae yakin. Ya semua bentuk mengkono apa? Besok kita belanja paling nanti ini ngerakit sogunya dulu. Terus terus pokok kowe. Lah, lepe Brad. Kan fak no.
Lubak mangan sing enyang in X nang X. Oh. Rek ora punya tuku. Rek ora punya tuku, nang batune kayak gendeng kok bae. Merset ngelinting mansen. Kan korekmu tertinggal. Hah? Korekku kan tertinggal. Ilang. Ngerti derek nang kene nggon wong. Rek melenus dedek langsung hilang. Ini semen sudah kita cuci nih. Tinggal kita belanjakan, kita rakit. Kalau udah dicuci kan ngeterapinya itu kan enak ya. Jadi kalau udah dicuci selain apa ya? Bersih, selain bersih tadi ngetapnya juga enak. Kuncinya ya ndak blopot, tangannya ndak blopot. Bisa sambil ngemil misalnya makan bakso apa ya? Ya makan kan terserah. Makan bakso, ondol, ya, cireng, bakwan itu terserah makmu. Namanya juga makan ya. Repot. Orang makal urip sih. Jan. Repot. Buntutnya gedean. Blotok guys. Kula nyuk nganu mau Apa? paham tadi ya, Shogun pengapiannya ada, udah diganti, CDI juga baru tadi itu. Benda mau hidup ternyata klepnya bocor. Kemarin saya mau bahas tentang motor ada pengapiannya, klep betul, busi baru, karbunya baru, ada pengapiannya tidak, tapi tidak mau bunyi. Niatnya mau bahas itu di motor untuk semua motor ya. Tadinya semua mau tak bahas. Tapi apa ya, belum nganu. Itu medianya udah saya simpen medianya. Untuk kerusakannya udah saya simpen. Mau tak buat tutorial tapi belum sempet, bro. Ini juga ndak sempet bikin tutorial ya. Kalau mau bikin tutorial tuh motornya banyak banget tuh. Ini 1 2 3 4 5 6 5 motor. Kalau mau dibikin tutorial sebenarnya saya niatnya seperti itu, mau tak bikin tutorial ini permasalahannya seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi apa, Fred? Tapi waktunya ya. Saya kalau nyervis karbu misalnya mulainya jam 8 sambil bikin tutorial itu selesainya hampir zuhur, Fred. Part saya pendak. Soalnya sedikit ini jelasin, dan waktunya kan tambah mulur ya. Tapi loh kalau motor 5 ini mau dibikin tutorial semua ya saya benjut, Fred. Ora rampung-rampung, orang ode maning deh. Ya pura. Terus kodanya ora oleh, tenagane saya ingin ngedit video. Jane malas-malas kok kepada, tapi kan sering banget korban malpraktek ya. Ini motor menggunakan silen semua ini. Ini menggunakan silen. Itu menggunakan silen, itu silen. Yang meja itu juga pakai silen semua, Brad. Padahal dalam dunia motor itu menggunakan silen itu tidak bagus, Brad. Silen itu kalau dihempit antara aluminium dan aluminium dia itu melotot. Tahu ngerti melotot enggak? Itu minggir, bukannya kalau tribon kan kalau kedepres dia malah lengket, tapi kalau silen kedepres itu malah lunga. Soalnya apa? Karet. Ya. Temen jejal jepet karet, jenja karet orang melotot, hilang karetnya, orang nemplok nang aku ini. Nah makanya saya sering bilang kalau menggunakan silen itu nggak usah, nggak boleh. Saya bisa katakan haram kalau menggunakan silen ya, seperti itu. Soalnya apa? Bahaya, Brad. Bahayanya seperti apa, Brad?
silen kalau sudah dihempit itu namanya hempitan, itu kan bisa keluar ke dalam, bisa keluar ke luar, mudah nggak? Ana sing melototin nang jero, ana sing melototin nang latar. Nah, nek melototin nang jero kuwi engko gigal, silen kan ora nempel nang aluminium. Secara logika kan seperti itu, cara mudahnya saja. Secara logika tidak nempel di aluminium. Nanti kena oli, tekanan dalam mesin itu kan ada hawa. Nanti malah jatuh, masuk ke saringan oli. Nah, itu malah bahaya, nanti malah rapet. Ya kalau masih tertampung kesumbat di saringan oli. Lah kalau masuk ke pompa oli, teman jarang sekali kalau seseorang mekanik itu ngeresiki yang namanya pompa oli kalau nggak bongkar mesin full. Kan seperti itu. Nah, nanti kalau cuma dibersihkan saringan olinya saja, kan ada yang seperti itu. Nanti kalau sudah masuk ke semprotan oli seperti Jupiter itu kan ada semprotan khusus. Nah, kalau mampet di situ sama saja berat. Makanya saya katakan haram seperti itu, bahaya buat motor. Kan seperti itu, ya. Makanya janganlah menggunakan silen. Gunakan lem Fuboru atau Tribon, ya. Tribon. Saya sering banget menggunakan Tribon. Saya kalau nggak Fuboru ya Tribon. Makanya ada betulnya kemarin teman-teman subscriber itu ada yang nanya lem yang bagus seperti apa. Saya katakan lem Tribon yang paling bagus, Mas. Di sini nggak ada, kalau nggak ada ya pakai yang ada. Coba difoto gitu seperti itu kan. Kalau difoto namanya lemnya itu Fuboru. Nah, kalau Fuboru saya masih setuju, tapi kalau silen itu jangan ya, merusak motor ya. Seperti itu, kalau menggunakan silen itu jangan. Silen itu kan nggak nempel ya, jadinya kalau gambit dia itu keluar, jadinya percuma menggunakan silen. Motornya mah rembes, apalagi kalau belah mesin, ngerakit mesinnya itu di silen, cuma motornya serang ya rapet sesuai itu tetap ngembos, tetap bocor ya. Jadi jangan menggunakan silen. Ini keadaan bengkel saya tuh sempit banget bengkel saya. Kalau ini motor 5 dong, jalannya udah susah tuh. Ini yang satu tuh, ini raganya tak taruh di gudang ini, yang satu tak taruh, yang mesinnya saya bawa sini supaya lebih ringkas saja, ringan saja seperti itu ya. Jadi gimana, makanya dukung channel saya. Nanti kalau saya ada biaya, kalau ada rezeki ya nanti saya akan besarin lagi bengkelnya. Ya kalau nggak di sini ya di depan sana, kalau di depan tapi sudah nggak ada lahan ya. Jadi ya paling di belakang sini, cuma ini kan jalannya sempit banget ya, sananya itu sempit. Ini kalau teman-teman nggak biasa lewat sini nanti bisa jatuh ke sana, Tawingan, Sukon. Ngerti Sukon borat sana wong jaman Sukon soalnya. Ini biasanya jam 12 beli bread. Biasanya sekarang kan malam Rabiul Awal ya. Berarti bulan kelahirannya Kanjeng Nabi. Biasanya saya itu perjanjian. Tapi ini saya enggak, bro. Kemarin perjanjian. Kemarin pulang jam tengah 12 apa ya kalau enggak salah ya. Terus duduk-duduk sebentar lalu tidur. Ini malahan sebenarnya salah ini. Diri saya ini penuh dengan salah, Brad. Ini seharusnya perjanjian. Kalau malam Rabiul Awal itu kan perjanjiannya 12 malam atau 12 hari. Ya. Ini perjanjian saya bolong berapa ini enggak. Sebenarnya diri saya salah. Antara seperti ini, Brad. Ya, saya bukannya orang pintar apa ya. Teman-teman sholawatan sama lembur. Ya, kalau menurut saya itu suka hamburu sholawatan. Cara saya. Ini saya bicara seperti ini sebenarnya menyindir diri saya sendiri, tapi kan gimana lagi orangnya. Biasanya kan terlalu demen sama duit, ya. Anakan duit karo anakan wong, kowe men-men anakan duit. Mantel ora. Ninggoni biyunge lara karo ninggoni juragane sing lara, mending ninggoni juragane. Soalnya apa? Ninggoni juragane oleh duit, ya. Lembur karo sholawatan milih lembure, akibat apa? Kaboten duit, kan seperti itu, Bro. Bahwasanya diri saya itu terlalu dengan hubud dunia atau terlalu demen dengan dunia. Ya, seperti itu, Bro. Jadi ini salah sebenarnya kalau terlalu demen dengan dunia itu salah ya. Ada di dalam Quran udah dijelaskan. Kalau
kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih abadi daripada kehidupan di dunia. Kalau di kehidupan di dunia ibaratnya itu cuma mampir ngombe, ngendong, apa bahasa Indonesia ngendong apa? Bersinggah untuk minta minum. Nah, jen wong Jawa ngomong bahasa Indonesia kan angel bret temenan. Iki sender kowe iki meneng bae kowe. Melong bae kowe. Ya, jadi kalau di dunia itu hanya sebentar sebenarnya, bret. Sepira umure wong, ya 50 tahun wis mati, 60 tahun wis mati, kadang 20 tahun ya wis mati. Ora ngerti sing jenenge umure wong, bret. Hah? Malah didobong kon ngeratak berarti. Ya. Ya, kadang ada yang baru lahir, amit sewune, kadang ada yang bukannya menyindir, yang baru lahir itu meninggal. Kadang umur 10 tahun meninggal. Kadang umur 20, 30, 40, 50 udah meninggal. Karena umur itu nggak tahu. Saya masih sehat seperti ini, besok mati saya nggak tahu, Bret. Karena itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takdir orang itu beda-beda. Makanya harus mengimani takdir. Kita harus percaya. Takdir khair wasyar, takdir elek karo takdir apik, kita harus percaya, ya. Ya ngono. Takdir elek ya dewek mesti duwe, takdir apik ya dewek mesti duwe, Bret. Ya orang bukan mestekna ya. Semua orang itu mempunyai takdir baik dan takdir jelek. Semua orang. Ya entah itu pejabat, entah itu seperti dia sendiri. Pokoknya semua orang pasti mempunyai yang namanya takdir jelek dan takdir bagus, ya, takdir jelek dan takdir bagus. Makanya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditakdirkan sebagai orang-orang yang tergolong orang baikan seperti itu. Contohnya seperti apa? Orang ahli Quran bukannya harus hafal Al-Quran, bukan harus ahli tafsir Al-Quran, ya. Tapi ada hal tuh. Yang terakhir yaitu bisa ahli Quran, yaitu apa? Sering maca Al-Quran. Banyak orang pintar maca Al-Quran, ya nyimak batire pada baik, ya. Pahala seorang membaca Al-Quran sama sama seseorang yang mendengarkan itu pahalanya sama saja. Jadi kalau ada lantunan ayat al-suci Al-Quran, lantunan azan misalnya, lantunan pokoknya lantunan Arab yang ada di dalam Al-Quran itu dihormati, Bret. Ya, iki age ana ngaji yo cah ndongeng dhewek ngringokna wong ngaji, ya. Luwih apik ngringokna wong ngaji nimbang ghibah atau ngomongna wong. Nah, iki cah-cah wadon iki sering iki. Ngomongna wong iki sering banget. Njego ngene dermemel ya, ujung-ujunge ngomongna wong. Ya ora? Ya ora? Nah, kan apa ya? Semua orang, jadi orang itu ditakdirkan itu hilaf, ya. Manusia, nah manusia man utawi sopone wong iku siaden nalika sapa man. Dadi emang manusia itu panggonane lali. Saiki yang ini ngesuk kon ndongeng napas dhewek yang ini ya ora pas maning. Jadi makanya orang yang paling baik itu seseorang yang mampu mengingat sehari sebelum hari lanjutannya. Misalnya nih, nyok saiki yang ini ngisuk pinter ngapalna ket subuh, ket dewek tangi turu nganti guduk sore nganti dewek turu dapalna ka apal, ki wonge cerdas, mesti wonge pinter. Ngajine mesti apik. Ahli ngibadah mesti apik. Nah, itu. Seperti itu, Bret. Nya lagi pilek, Bret. Gara-garanya apa, Bret? Tak syukuri bae ya. Sing jenenge pilek takdir ya, sakit misalnya walaupun sakit sakit batuk, bengel, demam dan lain sebagainya itu disyukurin saja. Aja nesu. Dadi wong nrimo ing pandum, ya, nrimo ing pandum kuwi nrima dikasih pelajaran seperti ini Allah Subhanahu wa taala disyukuri. Oleh duit, nah iki oleh duit, Bret. Oleh duit disyukuri. Banda kalau tidak disyukuri akan menjadi mengufuri diri sendiri. Misalnya kita punya uang 1 juta, dapat uang itu 1 juta. Nah, ya. Saking senenge nggo dolan, ora emut waktu. Ya ono, beline jam semini, salate wis biasane jam semini. Karena uang 1 juta kita dolan, ora salat. Nah, kowe sing jenenge banda, nek ora disyukuri malah mengufuri diri sendiri. Mudang berat kudune mudang. Wong Jawa mesti mudang. Seperti itu ya. Tadi ahli Quran itu yang penting membaca Al-Quran 1 hari itu 100 ayat.
Ya, bukannya saya ustadz, bukannya orang yang menjadi ahli Quran yang paling mudah, ini yang paling mudah itu membaca Al-Quran sehari itu 100 ayat setiap hari sampai dewek. Syukur-syukur istiqomah sampai kita mati. Itu nanti kalau di akhirat itu ndak perlu ditakoni, langsung diparingi maring malaikat osana dalane dewek. Ya kuwi lho. Makane wong sing ora mondok, ora ngapa, ora ngaji, ora ngapa, diusahana paham ilmu tajwid. Ya anak idhar, idgham, iklab, ikfa, ya, idgham bihunah, idgham bilahunah itu ya walaupun tidak paham jeru-jeru banget ya perantang-perantang gitu. Ya madan ngatistik jadi maca Quran ya bisa gitu ya. Ya intinya bahwasanya buat bekal diri kita sendiri pada waktu nanti kita binasa, pada waktu kita wangsul wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, kan seperti itu. Ya jadi intinya pesan dari saya, teman-teman walaupun sugih nyoneknya wong kiri bret, nyong wong ora duwe apa-apa kowe. Omahe nyong bikin bentengan yang ini. Nyong wong ora duwe apa-apa, nyong anake wong biasa, nyong anake wong awam, nyong anake wong bodho, pancen. Makanya kita belajar bersama ya, entah dulu dunia otomotif, entah itu dunia dalam perbicaraan. Kalau saya ngomong pas semua itu ndak mungkin, Bre. Ngomong ket ngarep gutuk mburi pas kue ora mungkin. Ya, mesti ana salah. Muluh kuwi titik, muluh kuwi cuwil ngomong sepetil-sepetil mesti ana salah. Orang mungkin benar kabeh itu ndak mungkin, ya. Cuma kadang pemahamannya orang beda-beda kan seperti itu. Sekarang sip aja geden. Sing cilik balen-balen nih. Nyerumut ngono. Sekali-kali kopong. Segeri kisah orang anu. Lah, Jan. Mati, Bret. Dan satu lagi, Bret. Satu lagi apa? Bisa orang panjang, balen nih. Lagi Al-Quran itu aturan, Bret. Al-Quran itu undang-undang. Ndak rokok benang bapaknya gen pura meja nara meja ndor tuh. Al-Quran itu aturan. Al-Quran itu undang-undang. Undang-undang untuk menuntun kita patut dalam beribadah, patut kita ngabdi wonten ing Gusti Allah. Al-Quran. Minimal kita harus paham 3 rambu, ibarat orang mengendara nyong ngapura tangannya bengkong ben kenangan perkul. Jangan kenangan perkul tangannya Fred bengkong nih. Nah, Al-Quran itu undang-undang. Undang-undang untuk mengatur diri kita supaya lebih baik, supaya lebih bagus. Di nomor 1 untuk mengatur diri kita supaya ngabdi karo Gusti Allah kuwi bener. Ya. Ibarat kata orang berjalan, ibarat kata orang mengendara pit lah, berjalan mengendari motor itu harus paham 3 rambu, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah yaitu berhenti, lampu kuning itu artinya waspada atau siap-siap ya, kalau mau jalan itu kan siap-siap. Lampu hijau itu jalan. Nah, kalau orang Islam itu harus paham antara haram, subhat, halal. Ya, kalau paham itu, insya Allah kita selamat. Yang haram, merah itu kan larangannya. Merah itu larangan, aja melaku. Nah, kalau kita udah merah, ini macet nandin. Pejeti. Tujuan biasanya pejeti berat ora pejeti ke ora kae dudut ke atos. Lampu merah itu berhenti. Nah, teman-teman kalau ada cobaan misalnya, ya misalnya orang beda karo mau kebutuhannya, ya. Banda nek disyukuri malah berkah, tapi nek dikufuri malah pindah ngufuri awake dhewek, kan seperti itu. Nek disyukuri jadi berkah, tapi nek ora disyukuri malah ngufuri. Itu kalau lampu merah. Terus barang subhat.
Subhat. Kalau subhat saya kurang paham jujur ya. Kalau subhat itu saya lupa. Nanti saya buka dulu. Buka dulu itu kitab Safinatun Najah, nanti ada. Terus yang ketiga itu hijau. Hijau itu jalan. Kalau teman-teman merasa aman, misalnya halal apa dan lain sebagainya itu aman, ya yang pasti aman itu jalan. Nah kalau kuning itu waspada. Kuning itu waspada, subhat, waspada. Waspada yen walah iki jangkane ora dadi. Misale nyong tuku spare part regane 20.000. Ini waspada. Lah nyone pengen cepet sugih tak dundakna spare part tuku spare part 50.000. Dodol 20.000. Nah, kuwi kan carane berdagang dengan cara yang salah ya. Berdagang dengan cara yang salah kan seperti itu. Saya beli spare part misalnya 50.000 tak jual 50.000, Bro. Enggak pernah. Saya beli spare part 10.000 tak jual 10.000. 25.000 tak jual 20.000. Nah, saya enggak pernah ngundak-ngundak harga sing dhewek kuwi ora saya. Ngundak-ngundak harga sing dhewek ora saya kuwi terlalu apa ya? Ora apik lah ya. Cara Rasulullah itu berdagang seperti itu kan tidak boleh ya. Jadi kalau saya spare part 20.000 ya tak jual 20.000 kan seperti itu, supaya saya hanya bersih mengambil uang itu hari tenaga kerja saya dari bongkar, pasang, nyekor dan lain sebagainya, itu saya ambilnya dari situ, tidak dari spare part ya. Kalau saya andainya beli spare part puluhan juta itu harus tepat ya, harus tepat. Itu harganya segini, ini harganya segini. Makanya saya tidak nyetok spare part. Dulu saya nyetok spare part, Bro, seperti kampas rem, alen dan sebagainya, tapi saya lupa harganya segini. Nah, makanya saya bersihkan semua. Nanti saya cuma kalau ada gantian tidak beli nota segini kan, jadi enak seperti itu. Nah, yaitu kalau lampu kuning ya waspada. Nah, kalau lampu hijau jalan. Nah, seperti sholat, seperti ibadah misalnya infak, itu lampu hijau jalankan. Nah, ya. Bersedekah itu memancing nikmat yang sudah ada, dan berkah itu kalau infak itu memancing nikmat yang belum ada. Misalnya teman-teman memasjid duwe duit 100.000 dinfakna 20.000, kowe memancing nikmat yang belum ada. Ya, jadi nikmat yang masih direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Entah itu 20.000 nanti manaknya berapa puluh ribu saya tidak tahu ya, karena itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah rencana Gusti Allah itu pasti baik bagi kita sendiri. Oke? Sholawat mantep. Teman-teman harus sering baca sholawat. Zikir itu sakti, Bro. Orang ngerti arti ini ora masalah, penting zikir sing temah. Oke? Seperti itulah ya. Ini udah malam, jadi baterainya juga tadi habis, ini udah mode rendah, nanti mati malahan repot. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari awal saya bicara sampai terakhir teman-teman bisa mengerti, bisa memahami dari bicara saya ya. Kita saling belajar lah ya. Seorang manusia itu saling mengingatkan kan, seperti itu. Prinsip saya seperti itu, Bro. Manusia saling mengingatkan. Kalau teman saya salah tak ingatkan. Nek di delengna gela pancal bae ora apa-apa, ora masalah, Bro. Wong nyolong salah, delengna malah gula, gapluk bae wonge ora masalah. Ya, itu memberi pelajaran, ora apa-apa. Menyombongi orang sombong kowe ora masalah. Misalnya baterku sombong, kowe tiru sombong, des, ora masalah. Biar, Bro. Nah, prinsipnya yang ngono. Ana wong nyolong dipenging malah ngome dhewek. Milu-milu wae, terus-terusane nyong. Sampluk bae wonge ora masalah, ya. Itu dewek dapat pahala, Bro, karena mengingatkan orang berbuat jelek itu dan kita dapat pahala ya, kan seperti itu. Paham lah ya. Intinya jangan lupa berzikir, sholawat itu penting, memancing. Sholawat itu ngalap berkah saking Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jempol lili lah. Nah, paling gelinting rambutnya pirang.